Aliran modal global ke komoditas emas dan aset keuangan Amerika Serikat sebagai safe haven aset terus berlanjut, sehingga mendorong peningkatan harga emas dan penguatan indeks mata uang dolar Amerika Serikat DXY. Rekan-rekan media, demikian juga rekan-rekan dari kementerian lembaga, para ekonom, para akademisi, masyarakat yang mengikuti jalannya konferensi pers rapat Dewan Gubernur bulanan ini. Perkaralah saya, Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, beserta Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Firiansyah Hendata, dan Deputi Gubernur Firiki Gozali ingin menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Desember 2025. Deputi Gubernur Juda Agung sedang mengikuti sidang Financial Supervisory Board dan tadi sudah juga ikut rapat Dewan Gubernur. Di dalam rapat Dewan Gubernur kami membahas secara menyeluruh dalam 2 hari ini asesmen dan prospek ekonomi global, ekonomi domestik, dan berbagai perkembangan-perkembangan terkini yang tentu saja mendasari perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Seperti biasanya, kami membahas ekonomi global, nanti kemudian ekonomi domestik. Saya akan menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan itu melalui ekonomi global. Saya akan memulainya. Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat di tengah terjadinya temporary government shutdown dan arah suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih melambat akibat berlanjutnya dampak tarif dagang Amerika Serikat dan sempat berhentinya aktivitas pemerintah yang terlama sepanjang sejarah dan kemudian berdampak pada tetap lemahnya ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Jepang, Tiongkok, dan India akibat permintaan domestik yang belum kuat. Sementara itu, ekonomi Eropa tumbuh lebih tinggi dari perakiraan akibat realisasi pertumbuhan di triwulan 3 2025 yang ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi seiring pelonggaran kebijakan moneter. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 diperkirakan tetap sekitar 3,1%, lebih rendah dari realisasi pada tahun 2024. Dari pasar keuangan, ketidakpastian kembali meningkat dipengaruhi oleh penurunan suku bunga kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang dinilai pasar lebih berhati-hati atau istilahnya adalah less dovish. Kebijakan tarif yang menahan penurunan inflasi Amerika Serikat serta kondisi pasar tenaga kerja yang belum kuat akibat kebijakan imigrasi dan berhentinya aktivitas pemerintah di Amerika Serikat diperkirakan mendorong The Fed menahan penurunan suku bunga Fed Fund Rate di sisa tahun 2025. Aliran modal global ke komoditas emas dan aset keuangan Amerika Serikat sebagai safe haven aset terus berlanjut, sehingga mendorong peningkatan harga emas dan penguatan indeks mata uang dolar Amerika Serikat DXY. Sementara itu, aliran modal ke emerging market lebih terbatas ke pasar saham. Perkembangan ini memerlukan kewaspadaan dan penguatan respon kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan global, menjaga ketahanan eksternal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dengan tetap menjaga stabilitas. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik
dan perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2025 tumbuh 5,04% year on year, ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik, serta konsumsi pemerintah yang meningkat seiring dengan percepatan belanja pemerintah. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan investasi perlu terus didorong sehingga dapat memperkuat permintaan domestik. Secara sektoral, sebagian besar lapangan usaha utama menunjukkan kinerja positif seperti lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi. Secara kewilayahan atau spasial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercatat di wilayah Jawa dan Sulawesi, Maluku, Papua. Pada triwulan 4 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat didukung stimulus fiskal melalui implementasi proyek prioritas dan paket kebijakan ekonomi pemerintah 2025 serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong kenaikan ekspektasi penghasilan khususnya pada kelompok menengah ke bawah sejalan tambahan bantuan sosial pemerintah serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Investasi khususnya non-bangunan diperkirakan lebih tinggi tercermin dari indeks Prompt Manufacturing Index PMI yang tetap pada level ekspansif. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5% dan akan meningkat pada tahun 2026. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor real pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas. Neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga baik sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Pada triwulan 3 2025, transaksi berjalan diperkirakan mencatat surplus sejalan dengan kenaikan ekspor non-migas, ditopang oleh ekspor minyak kelapa sawit ke India, logam mulia dan perhiasan ke Swiss, serta batu bara ke Tiongkok. Sementara dari transaksi modal dan finansial, penanaman modal langsung diperkirakan tetap positif sejalan prospek ekonomi domestik yang tetap baik, sedangkan investasi portofolio diperkirakan mengalami net outflow seiring meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada triwulan 4 2025, investasi portofolio hingga 17 November 2025 membaik yang mencatat net inflow sebesar 1,8 dolar Amerika Serikat, terutama ditopang aliran masuk investasi ke saham. Posisi cadangan devisa pada akhir 2025 meningkat menjadi sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan import atau 6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tingkat cadangan devisa tersebut berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap berdaya tahan dengan transaksi berjalan keseluruhan tahun 2025 berada pada kisaran surplus 0,1% sampai dengan defisit 0,7% dari PDB. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap baik didukung defisit transaksi berjalan yang rendah dan sehat
serta aliran modal yang meningkat sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik. Nilai tukar rupiah terkendali di tengah besarnya tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar rupiah pada 18 November 2025 tercatat sebesar Rp16.735 per dolar Amerika Serikat atau melamah 0,69% point to point dibandingkan dengan level pada akhir Oktober 2025. Pelemahan ini sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah besarnya tekanan dari ketidakpastian global, Bank Indonesia menempuh langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar spot dan pasar NDF, baik di luar negeri offshore maupun di dalam negeri onshore DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Peningkatan konversi falas ke rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA, serta tambahan pasokan falas dari korporasi juga mendukung tetap terkendalinya nilai tukar rupiah. Kedepan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah termasuk melalui intervensi terukur di pasar spot, offshore NDF, dan domestic non-delivery forward, serta pembelian SPN di pasar sekunder, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi dan juga menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi secara umum tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86% year on year. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,36% year on year, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya, dan imported inflasi yang tetap terkendali. Inflasi kelompok administer prices terjaga rendah sebesar 1,45% seiring dengan penurunan harga bensin dan tarif berbagai jenis angkutan. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat menjadi 6,59% year on year, disumbang antara lain oleh komoditas cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras, dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat perubahan cuaca terkait curah hujan yang lebih besar. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjaga dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi volatile food diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP, TPID, dan penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter.